Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan dilimpahkan bagi kita pada kesempatan saat ini, dalam kesempatan ibadah raya, ibadah hari Minggu bersama-sama secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang jemaat berada. Kiranya kasih Tuhan boleh menjangkau kita sekalian, boleh menjadi pengalaman kita sekalian. Puji Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah kita di saat ini. Bersama-sama saya ajak bagi kita yang bisa bangkit berdiri, kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di atas, menghadap tahta-Mu Bapa. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, Tuhan yang sudah menjaga kami, Tuhan yang sudah memelihara hidup kami. Sepanjang malam dalam peristirahatan kami boleh dihimpunkan bersama-sama beribadah saat ini. Sebelum kami mulai ibadah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Tuhan hadir tengah ibadah kami, mengurapi, menyucikan, melayakkan kami, mengurapi kami dengan urapan Roh-Mu yang suci. Sarana peralatan semua kami pakai, kami gunakan. Tuhan tolong HP, laptop, internet, jaringan semua kami serahkan. Tuhan tolong semua. Tuhan semua boleh berjalan dengan lancar, kami boleh beribadah, kami boleh mengalami kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan. Umat-Mu mempersiapkan diri, percepat bersama kami bersekutu. Kami yang sudah ada, Tuhan layakkan, sucikan kami. Terima kasih yang tidak bisa sempat beribadah, sakit, susah, apapun halangannya, Tuhan tolong beri kesempatan di hari-hari akan datang bersama kami beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan iblis kuasa kami tolak tengking dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
pagi hari ini. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak puja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Ku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Bertemu Yesus Tuhanku, amin. Raja damai dalam hidupku.
Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Menjadi kerinduan kita bersama lewat ibadah kita, lewat ketekunan kita, kesetiaan kita. Satu saat kita akan bersama dengan Dia di Yerusalem yang baru, bertemu dengan Dia di awan-awan yang permai dalam pesta perjamuan kawin anak domba, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai Firdaus yang akan datang, sampai masuk kerajaan kekal Yerusalem baru selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian nyanyian rohani 130, seperti rusa. 130, seperti rusa. Nyanyian rohani 130. Dan kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Begitulah. Sama-sama kita bangkit berdiri dimanapun kita ada. Haleluya. Seperti rusa. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian yang sudah kami persembahkan kiranya boleh menyenangkan hatimu, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, disenangkan lewat pujian. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar firman. Pakai lidah mulut hamba, pakai telinga pendengaran, perhatian segenap hidup kami, untuk kami bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin firman-Mu, mempraktekkan firman, dan kami boleh melihat dan merasakan mujizat-Mu Tuhan nyatakan di tengah kami. Tolong kami sekali berkemurahan, sarana peralatan semuanya Tuhan, tolong Tuhan urapi. Terima kasih, tidak ada yang terganggu, semuanya bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih mendengar firman-Mu, yakin dan percaya sampai mempraktekkan firman-Mu. Ampuni kami segala pekerjaan yang kita lakukan, darah Yesus berkuasa. Kami sambut firman Tuhan pagi ini dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong kita. Silakan duduk. Sekali lagi damai sejahtera Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini kita ada, baik di Betania, di Toinasa, bahkan di mana-mana pun ibadah ini bisa menjangkau kita sekalian. Puji Tuhan ya. Kami pun juga beribadah bersama-sama ya. Cuma tidak tahu masih di kapal kah atau sudah di darat, saya juga belum tahu ini ya. Puji, tapi kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menjangkau kita sekalian. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Lukas pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Judulnya Yesus di hadapan Herodes. Yesus
di hadapan Herodes. Dalam terang tabernakel pasal 23 ini menunjuk kepada 7 percikan darah di atas tabut perjanjian. Artinya sengsara daging yang sudah dialami oleh Yesus sampai Yesus mati di atas kayu salib. Tapi hari ketiga dia bangkit. Minggu lalu kita sudah merayakannya, ya. Sehingga dipermuliakan. Jadi setelah mati, bangkit dan dipermuliakan. Tutup pendamaian ini bicara tentang pribadi Yesus tutup, ya. Ada 3 komponen pada tutup ini. Ada tutupnya 1, ada 2 kerub, 2, 3, ya. Ada 2 kerub, ya. Jadi 3 komponen, 2 kerub dengan 1 tutup, menunjuk kepada menunjuk kepada Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ini kerubnya, dan tutupnya ini menunjuk kepada Yesus anak Allah, ya. Tutup pendamaian dengan 7 percikan darah menunjuk kepada Yesus yang adalah anak Allah. Puji Tuhan. Nah, kalau Yesus sudah mengalami pengalaman sengsara daging, maka kita juga gereja Tuhan harus mengalami pengalaman yang sama. Sebabnya ada 7 percikan darah yang kedua di dalam ruangan suci, ya. Letaknya di depan tabut. Nah, coba di depan tabut, ya. Ini gereja Tuhan harus mengalami sengsara daging bersama Yesus, karena Yesus untuk mencapai kemuliaan seperti Yesus, supaya kita juga dipermuliakan, ya. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ada kebangkitan. Nah, jadi harus ini, tahapan ini harus kita lalui. Mati, bangkit, dan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca sekarang ayat 8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, itu garis bawahi, mengharap ada tanda jasmani, ya, mujizat jasmani. 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. 10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya dan lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Ini judulnya Yesus di hadapan Herodes. Inilah orang-orang yang dipakai setan, ya, untuk membuat Yesus sengsara, ya. Di sini kita akan lihat di dalam pembacaan kita, perikop pembacaan kita, Yesus di hadapan Herodes. Kita lihat orang-orang yang dipakai oleh setan untuk membuat Yesus sengsara. Nah, ini, ya. Di ayat ini yang kita baca, ini orang-orang yang dipakai setan untuk membuat sengsara, ya. Jadi, ya, ini orang-orang yang dipakai setan, ya, yang membuat Yesus sengsara, ya. Dipakai oleh iblis, setan, ya. Setan sumbernya sengsara, sumbernya pencobaan dan sebagainya, ya. Sekarang, ya, ini secara rohani, ya, orang-orang ini jugalah yang dipakai oleh setan untuk membuat gereja Tuhan sengsara. Nah, itu, ya. Jadi kalau Yesus mengalami sengsara, gereja Tuhan mengalami sengsara. Ada orang-orang yang dipakai setan sehingga Yesus mengalami sengsara, yang membuat Yesus sengsara. Nah, sekarang pun juga demikian. Ada orang-orang yang dipakai oleh setan untuk membuat gereja Tuhan menjadi sengsara, ya, menjadi sengsara. Siapa saja, ya, siapa? Secara rohani, ya, karena secara fisik, ya, sudah tidak ada ini orang, ya. Sekarang sudah tidak ada, ya. Tetapi secara rohani sekarang, ya, kita belajar dulu, dialami, diperhadapkan kepada Yesus. Nah, sekarang secara rohani. Yang pertama, ya, orang yang membuat gereja Tuhan sengsara adalah Herodes. Nah, sebagaimana Herodes membuat Yesus sengsara, sekarang nih gereja, ya, yang membuat gereja Tuhan sengsara, orang-orang yang membuat gereja Tuhan sengsara, ya. Mereka secara tidak sadar mereka dipakai setan, ya, dipakai setan, ya. Tapi mereka tidak sadar, ya,
Karena kalau sadar pasti mereka enggak mau, saya enggak mau dong dipakai setan ya. Maunya dipakai Tuhan. Nah, secara tidak sadar. Nah, itu sebabnya ciri-ciri ini mari kita lihat ya. Ini orang yang dipakai, orang yang membuat gereja Tuhan sengsara adalah Herodes ya. Tadi di ayat 8 ya, ayat 8 ayat 9 ya. Herodes itu ya, ia sering mendengar ya. Dia senang ya, karena dia sering mendengar tentang dia dan dia mengharapkan ya, melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda, mengadakan mujizat. Nah, ini kalau dilihat secara, masa orang begini menyengsarakan gereja? Nah, saudara ya. Nah, ini sebabnya secara rohani ya. Ini ya. Ini kalau ada orang yang seperti ini, dia menyengsarakan ya, gereja Tuhan, ya, membuat sengsara. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Herodes ini secara rohani sekarang ini orang yang hanya mengejar mujizat jasmani, bukan yang rohani. Nah, orang yang hanya mengejar mujizat jasmani, bukan yang rohani. Ya. Ini orang yang menyengsarakan gereja Tuhan, yang hanya mengejar ya, mujizat-mujizat jasmani, bukan yang rohani. Padahal seharusnya yang rohani dulu, baru ada mujizat. Harusnya mujizat rohani dulu itu yang dikejar. Harusnya mujizat yang rohani dulu itu yang dikejar, baru kemudian mujizat jasmani mengikuti. Tapi kalau mujizat jasmani yang didahulukan, sama dengan ya, maka hidup itu tidak berbeda dengan halnya Herodes. Karena Herodes mengejar mujizat jasmani, bukan yang rohani. Nah, artinya juga ini orang-orang yang sering mendengar firman pengajaran, ya, firman pengajaran yang benar, tapi tidak pernah mengalami mujizat rohani. Itu ya. Tadi mengejar yang jasmani, akibatnya tidak alami mujizat rohani. Ini. Firman pengajarannya sudah benar, ya. Yesus sudah benar, Yesus ya. Ya, Yesus di sini yang dia ingin lihat sudah betul, ingin lihat Yesus, ingin, tetapi salahnya yang jasmani yang dikejar, bukan yang rohani ya. Ini orang-orang yang sering mendengar firman pengajaran benar tetapi tidak pernah mengalami mujizat rohani. Apa itu mujizat rohani? Itulah keobahan hidup. Ini mujizat rohani. Mujizat yang tidak bisa ditiru oleh setan. Mujizat yang tidak bisa diikuti oleh setan. Mujizat rohani yaitu keobahan hidup. Nah, ini saudara ya, keobahan hidup. Nah, ini seperti Herodes ya, hanya mengejar yang jasmani. Di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 21 sampai 23 ya. Kita lihat lagi nih penampilan Herodes ya. Kisah Rasul 12 21 dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Terus 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, ini perkembangannya ya. Kalau hanya mencari ya perkara-perkara yang jasmani ya, tidak pernah mengalami keobahan hidup, tetap sombong, tinggi hati. Nah, ini tinggi hati ya, merasa lebih dari orang lain ya, merasa lebih hebat ya, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan oleh ini saudara ya. Kalau cuma cari yang jasmani, akhirnya itu saudara, tidak mengalami mujizat rohani, tidak mengalami kobar, tetapi dalam hidup yang lama. Apa itu? Tinggi hati, sombong ya, tidak mau mendengarkan nasihat firman, tidak mau mendengar peringatan firman. Jangankan teguran ya, nasihat saja tidak mau didengar, apalagi teguran, marah. Nah, ini Herodes ya. Tapi kita lihat akibatnya, ditampar oleh malaikat Tuhan. Hati-hati ya, ini ya.
Ini orang yang membuat gereja Tuhan sengsara, ya. Yaitu orang yang hanya mengejar mujizat jasmani, bukan mujizat rohani. Akibatnya tidak mengalami keobahan, ya. Tinggi hati, sombong, ya. Dan selanjutnya akibatnya ini, ya. Ada konsekuensi apapun, saudara, yang kita lakukan, ya, yang tidak berkenan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ada akibat, ya. Tapi kalau firman yang kita lakukan upah, selalu saya katakan, ya, kalau pelanggaran kepada firman, itu istilahnya upah, istilahnya akibat, akibat, konsekuensi akibat, ya. Tetapi kalau firman yang kita lakukan, kehendak Tuhan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu upah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, satu. Yang kedua, kembali ke Lukas tadi, ya, imam-imam, ya, garis bawah itu imam-imam ayat 10. Sementara itu ayat 10, ya, Kisah Lukas 23 tadi, ayat 10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat. Nah, ini menyengsarakan lewat tuduhan-tuduhan. Ini, ya, imam-imam kepala ahli Taurat. Sekarang siapa? Sekarang imam kepala ahli Taurat kita tidak dapati di sini. Ya. Kalau di Palestina masih ada ahli Taurat, imam masih ada, ya. Di Israel sana, ya. Kalau di sini tidak ada. Tetapi secara rohani, imam kepala ahli Taurat itu orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri, orang-orang yang benci. Dulu kepada Yesus, sekarang kepada pengikutnya. Ini yang menyengsarakan gereja. Nah, ini, ya, orang-orang yang dengki, iri, benci, ya. Bencinya ini benci tanpa alasan. Yesus orang baik, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, menolong, ya, anak muda yang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh dibuat berjalan, orang buta bisa melihat oleh pekerjaan Yesus. Baik, tetapi dibenci, ini kebencian tanpa alasan. Hati-hati, saudara, ya, hati-hati, ya. Ini ya, kalau ada sifat seperti ini, hati-hati, ya. Kita bukan dipakai Tuhan, ya, tapi dipakai setan berarti, ya. Bukan membuat gereja Tuhan masyhur, malah membuat gereja Tuhan menjadi sengsara. Nah, ini tadi orang-orang yang sombong, orang yang tinggi hati, yang hanya mencari yang jasmani, tidak mau yang rohani, sehingga tidak diobatkan. Nah, sekarang imam-imam kepala Taurat, orang yang dengki, iri, benci, ya, pahit, dan sebagainya, Nah, akibatnya tadi, ya, akibatnya di ayatnya yang keberapa itu, ya, akibatnya, ya, di ayat 11, ya, akibatnya Herodes mengolok-olok Yesus. Nah, ayat 11. Maka mulailah Herodes pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Nah, ini artinya pelayan Tuhan yang sombong, dengki, iri, benci tadi, ya, pasti akan mengolok-olok firman pengajaran yang benar. Nah, pasti, ya. Kalau orang seperti ini tadi menyengsarakan gereja, ya, berhadapan dengan, ya, menjadi antinya dari Kristus. Ya. Dia mengolok-olok firman pengajaran yang benar. Nah, ini. Dan dalam surat Petrus sudah dinubuatkan, ya. Dalam surat Petrus sudah dinubuatkan, diingatkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Ayo mari, ya. Ada ini. Oh, apakah ada orang? Ada, ya. 2 Petrus 3, kata mereka, di manakah janji kedatangannya? Mulai dari ayatnya yang ke 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, ya. Yang terutama harus kamu ketahuilah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Nah, ini dengan ejekan-ejekannya itu tadi. Herodes, imam kepala ahli Taurat ini mengolok-olok, mengejek, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsu. Nah, itu tadi, hanya hawa nafsu diikuti. Kebencian itu hawa nafsu, kesombongan itu hawa nafsu semua. Nah, jadinya pengejek-pengejek, ya. Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. 4, kata mereka, di manakah janji kedatangannya?
Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Apa yang diolok? Yang diolok firman, pengajaran yang benar, kabar mempelai. Firman yang menunjukkan dosa dan puncaknya dosa. Firman yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan firman yang memberitakan tentang penghukuman atas dunia. Itu yang diolok. Kalau ada firman Tuhan yang menunjuk dosa, wah itu diolok. Wah, firman apa itu? Ini pendeta ini. Nggak suka dengar, tutup telinga. Wah, ya. Kalau firman yang mungkin tidak berkata-kata, tapi sudah mulai ya, di hati sudah mulai. Oh sudah, ya. Kalau firman sudah menunjuk dosa sudah mulai. Mungkin tidak terlontar di mulut, tapi sudah. Apalagi firman mengingatkan tentang kedatangan Tuhan. Wah, ini ya. Banyak orang tidak suka ya. Di hari-hari terakhir, di akhir zaman banyak orang tidak suka. Firman menunjuk dosa, tidak suka. Firman memberitakan tentang kedatangan, menubuatkan kedatangan Yesus, tidak suka dengar. Karena dia maunya hidup, maunya dunia ini begini terus, saudara. Apalagi bicara tentang penghukuman, nah sudah diolok-olok, wah kasih takut lagi apa, saudara. Ya, ini yang banyak terjadi. Ya. Sehingga firman Tuhan di hari-hari yang terakhir lebih banyak firman Tuhan banyak hanya menceritakan tentang berkat-berkat jasmani, hanya berkat jasmani, ya. Allah yang dahsyat, disakit, cuma hanya itu saja, yang jasmani saja. Tidak pernah itu menyinggung dosa, tidak pernah mengingatkan bahwa Tuhan akan datang, tidak pernah mengingatkan akan adanya penghukuman. Atau yang kedua, firman Tuhan menjadi hanya seperti hanya menjadi seperti pidato, ya. Hanya seperti ya itu, saudara, ya. Hanya seremonial saja. Tidak ada penekanan tentang dosa, tidak ada ya, hanya ini yang terjadi, ya, tentang apa yang diolok, itulah tadi firman pengajaran ini, kabar mempelai, ya, firman yang menunjukkan dosa, puncaknya dosa, ya, firman yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus kedua kali dan penghukuman atas dunia. Dunia dianggapnya akan begini terus, padahal dunia ini siap dihukum Tuhan, ya. Ada 3 kali 7 penghukuman kalau kita baca dalam kitab Wahyu. 3 kali 7 penghukuman yang luar biasa. Mulai dari meterai, bokor, sampai sangkakala, itu penghukuman semua. Belum selesai. Masih ada lagi yang namanya kiamat. Masih belum lagi selesai. Masih ada lagi yang namanya neraka. Ini yang banyak tidak disuka. Ya. Bahkan menjadi bahan olokan, ya. Inilah kehidupan yang mendengar firman pengajaran tetapi tidak mau melakukannya. Akibatnya itu, ya. Nah, akibatnya kalau orang yang suka berolok-olok ini, ya, mengejek, mengolok-olok ini, ya, maka akibatnya, ya, satu, dalam hidupnya dia akan bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut. Ini akibat, saudara, ya. Ini akibat dari menolak firman, akhirnya bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu berat, saudara, ya. Bersungut-sungut itu, aduh, enggak enak bersungut-sungut. Itu sebabnya saya katakan tadi akibatnya hidupnya selalu bersungut-sungut. Beribadah mulai tapi bersungut-sungut, ngomel terus. Bayangkan, saudara, ya. Orang ngomel itu bukan cuma beratnya, bukan cuma yang ngomel, yang dengar pun lebih berat lagi, ya. Yang dengar pun lebih berat lagi, mendengar omelan, persungutan lebih berat lagi, ya. Saya kalau dengar orang ngomel bersungut, ya, di rumah, apalagi anak-anak, masih anak-anak, ya, artinya semua masih ditanggung orang tua, kemudian bersungut ngomel, waduh, ya. Kalau dia sudah kerja atau apa mungkin, ya, karena capeknya, ya, mungkin. Tapi kalau, ya, apalagi anak-anak kecil masih sudah bersungut, ini itu suatu suatu keadaan berat, beban berat, ya, kehidupan yang bersungut-sungut. Nah, kalau tidak mau terima firman pengajaran yang benar tadi, mengolok tadi apa semua,
Kenapa mengolok? Jangan lupa ya, mengolok kenapa tadi? Tadi mengolok-olok firman, menolak firman itu karena tadi pertama tadi ya. Karena cuma cari yang jasmani, tidak cari yang rohani. Tidak cari mujizat rohani, khotbah hidup, sehingga ya itu sombong, akibatnya mengolok-olok. Benci, iri, dengki, ya itu juga akibatnya jadi pengolok. Sama itu dengan pengolok. Akibatnya bersungut-sungut, hidup selalu bersungut-sungut, ngomel, ya. Bersungut-sungut, ya. Ngomel hati ya, tidak ya, ngomel bersungut ya. Kalau sudah bersungut ngomel nanti imannya goyah, imannya goyah ya. Di dalam kalau tidak salah di dalam Yohanes itu ya, mendengar banyak persungutan ya, Yesus bilang ya, dengar persungutan mereka, Yesus bertanya, Yesus dia bertanyanya bukan bertanya, kenapa kamu bersungut, tidak. Yesus bertanyanya begini, apakah imanmu goyah? Nah, gitu. Orang kalau banyak bersungut, ya, imannya pasti goyah. Atau mungkin bisa dipastikan begini, orang kalau suka bersungut pasti imannya goyah, pasti imannya tidak kuat. Atau kalau orang yang imannya goyah, orang yang tidak kuat iman pasti sukanya bersungut-sungut. Ah, itu sudah diputar balik sama saja. Ya. Orang yang suka bersungut-sungut pasti imannya goyah. Atau orang yang suka bersungut-sungut, ya, ini imannya pasti akan goyah. Ya. Orang yang imannya goyah sukanya bersungut-sungut. Ah, itu saudara ya. Ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, pasalnya yang ke-6, Yohanes 6, coba baca. Yohanes 6 ayatnya yang ke-61. Yohanes 6:61 coba. Yohanes 6. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ah, ini kalau banyak bersungut, iman itu pasti akan goyah. Orang yang banyak bersungut itu, saudara, kalau tidak segera bertobat, ujung-ujungnya mulai lemah, akhirnya mundur dari hadapan Tuhan. Tidak lagi setia beribadah, tidak lagi melayani. Itu orang kalau banyak bersungut, banyak ngomel, tidak lagi setia beribadah, ya. Tidak lagi setia. Bahkan tinggalkan Tuhan, bahkan hilang. Nah, hati-hati, Tuhan tolong ya, jangan ada di antara kita. Kita mau Tuhan pakai hidup kita. Kita mau Tuhan pakai walaupun harus menghadapi banyak sengsara, asal bersama dengan Tuhan. Ya. Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang bersukacita. Ya. Akibatnya yang kedua juga ya, kalau menolak firman pengajaran yang benar ini ya, maka dia tidak memiliki dua sayap burung nasar yang benar. Tidak memiliki dua sayap dari burung nasar yang benar. Karena dua sayap burung nasar itu firman dan Roh Kudus. Tapi kalau dia tolak firman, tidak punya sayap burung nasar, cuma satu sayapnya. Saya Roh Kudus saja, cuma satu. Ya. Burung kalau cuma satu sayapnya bisa terbang tuh, tidak bisa terbang, harus dua. Itu sebenarnya firman Roh Kudus harus jalan sama-sama. Ada gereja yang mengedepankan Roh Kudus, oke, bagus. Tapi harus seimbang, firman Tuhan harus ada juga. Ada banyak yang cuma Roh Kudus ya. Firmannya tidak ada. Dikecilkan porsi firmannya. Nah, cuma satu sayap. Harus dua-dua, firman dan Roh Kudus. Nah, tapi kalau tolak firman, dia tidak punya sayap burung nasar yang besar, yang benar, yang besar. Nah, ini ya. Sehingga kalau tidak punya dua sayap burung nasar, tidak bisa tersingkir ke padang gurun. Ya. Akibatnya mengalami aniaya antikris di bumi. Ya. Mengalami aniaya antikris di bumi. Ya. Dan pasti tidak akan tahan, saudara. Berat, ya. Aniaya sengsara di bumi ini berat. Ya. Di masa antikris. Sebabnya lebih baik kita mengalami sengsara di hari-hari ini. Ya, karena firman, ayo. Itu sengsara yang menyucikan kita, sengsara yang membuat kita semakin dekat justru kepada Tuhan. Kalau sengsara karena Kristus, sengsara karena firman. Kalau kita tolak itu, sengsara antikris itu menanti, ya. Dan pasti tidak akan mampu, pasti tidak akan kuat, pasti tidak mampu, pasti tidak akan kuat.
Ya, Tuhan tolong kita. Satu lagi, ya. Akibatnya, ya, kalau menolak firman pengajaran yang benar, tidak pernah mengalami pelayanan dari Yesus imam besar. Ya, Keluaran 28:30. Keluaran pasal 28:30. Keluaran 28:30. Keluaran 28 ayat 30. Dan dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ini salah satu bagian pakaian imam besar adalah Urim dan Tumim. Urim itu terangnya Roh Kudus, Tumim itu menurut pada pedang dari firman. Jadi Urim dan Tumim itu firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya. Di mana ada imam besar, di situ ada pedang firman pengajaran yang benar. Jadi kalau tolak tidak ada imam besar. Kalau tidak ada imam besar, nah, kalau kita tidak mengalami pelayanan imam besar, nah, maka kita tidak ada di hadiratnya, ya. Kita tidak akan mengalami pekerjaan pendamaian atas dosa. Tidak ada imam besar, tidak ada pendamaian atas dosa-dosa. Kita tetap hidup dalam dosa, tetap berbuat dosa sampai puncaknya. Kita tidak akan mengalami keubahan, tetap manusia daging yang berdosa. Dan itu jika dibiarkan akan binasa selama. Bersungut jika dibiarkan binasa. Tidak punya dua say berdosa juga binasa oleh kekejaman antikris. Begitu juga tanpa pelayanan imam besar, hidup itu menjadi binasa. Karena akan terus berbuat dosa, tidak akan pernah mengalami keubahan di hidupnya. Itu sebabnya ayo mari ya, dengan cara apapun, termasuk pagi hari ini ya, ditayangkan pagi ini. Ayo ya, kita hargai firman pengajaran yang benar. Ya. Minimal didengar. Ya. Nggak usah perhatikan gambarnya ya. Gambarnya boleh ada gangguan, tapi yang penting suara bisa dengar. Ayo dengarkan firman. Mendengar dan dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Supaya firman pengajaran yang benar ini boleh mengerjakan hidup kita, menyucikan, menyempurnakan kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, ini diulang-ulang. Bagaimana kita bisa menerima firman pengajaran ini? Bagaimana kita bisa menerima firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua? Bagaimana kita bisa menerima firman yang menyucikan? Yang mengerjakan sehingga menyempurnakan. Bagaimana caranya? Caranya ya miliki hati nurani yang baik. Ini selalu saya ulang. Ayo miliki hati nurani yang baik. Miliki hati nurani yang baik. Untuk kita bisa taat, miliki hati nurani yang baik. Kalau kita punya hati nurani yang baik, sekeras apapun, setajam apapun firman, sesulit apapun, firman itu akan mampu kita lakukan. Kita kerjakan ya, kita akan mampu lakukan, kita akan kerja. Tapi kalau hati nurani tidak baik, semudah apapun ya, sesederhana apapun itu firman, seringkas apapun itu firman, seringan apapun itu firman, nggak bisa diterima ya, nggak bisa diterima. Coba saudara bayangkan di zamannya Nuh itu saudara ya, di zamannya Nuh ya, di zamannya Nuh sebelum Tuhan menghukum dunia dengan air bah ya, tidak ada di situ persyaratan yang boleh ikut ke kapalnya Nuh hanya mereka yang bantu bekerja, tidak ada ya, tidak ada, tinggal masuk saja bahtera ya, tinggal masuk, tapi mereka tidak mau ya, tinggal masuk ya, karena yang disuruh bikin bahtera itu cuma Nuh sekeluarga. Yang lain itu sebenarnya tinggal masuk. Ya kalau mau bantu silahkan. Ya. Tapi sebenarnya yang lain itu tinggal masuk aja sebetulnya. Tinggal masuk saja. Tetapi tidak mau. Ya itu saudara ya. Tidak ada yang mau. Akibatnya Tuhan tutup itu pintu kapal. Tidak mau mereka. Tinggal masuk saja. Nuh sudah sampaikan, ayo Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Ayo, ini ada kapal, ayo masuk. Ya. Mungkin kalau ajakan pertama mungkin ayo bikin kapal ya, mungkin mereka enggak mau. Besar sekali ini kapal Nuh. Gimana ini ya? Dari mana dananya? Bagaimana ya? Mungkin ya. Tapi saat kapal sudah jadi, Nuh masih memanggil, ayo siapa? Enggak mau. Nah, ya.
Itu sebabnya dalam surat Petrus pasal 3, 1 Petrus 3, di situ ada bicara tentang hati nurani dikaitkan dengan Nuh. Nah, dikaitkan dengan Nuh, ya, sesuatu yang terjadi di zaman Nuh. Nah, itu. Kalau kita mau taat, miliki hati nurani yang baik. Tapi jika ada orang yang tidak taat kepada firman, itu tanda. Tidak usah selidiki apa, itu sudah membuktikan dengan sendirinya bahwa hati nuraninya tidak baik, ya. Karena hati nurani yang baik itu adalah hati nurani yang taat dan dengar-dengar, ya. Hati nurani yang baik itu adalah hati yang taat, dengar-dengaran, terutama taat dengar-dengaran kepada Tuhan lewat firman pengajarannya yang benar. Dan ingat, ketaatan itu adalah permulaan dari sebuah keberhasilan. Saya ulang lagi, ketaatan itu permulaan dari sebuah keberhasilan. Itu ketaatan. Lewat ketaatan, ya, kita akan dibuat berhasil. Bahkan lewat ketaatan, pintu sorga akan terbuka. Pada waktu Yesus dibaptis, Yesus tidak perlu dibaptis, dia orang tidak berdosa. Tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada kekurangan. Dia Tuhan. Dia anak Allah yang hidup, Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi kenapa Yesus harus memberi diri kepada Yohanes untuk dibaptis? Yesus mau berikan pelajaran tentang ketaatan kepada kita. Supaya kita taat. Ya. Supaya sebagaimana Yesus dibaptis, kita pun juga. Supaya kita taat kepada Yesus. Oh, sebenarnya ajaran itu sangat praktis, saudara, ya. Sudah, ya, sangat disayangkan kalau ada orang yang tinggalkan Yesus, ya, menggantinya dengan yang sangat disayangkan. Ajaran Yesus sudah sangat praktis, ya. Hanya manusia saja yang hati nurani tidak baik itu yang mempersulit, yang mempersulit itu firman, ya, dengan begini. Sebenarnya tidak usah dengar-dengar itu, saudara, ya, tidak usah dengar-dengar itu. Perdebatan, tidak usah didengar. Ya. Ayo, dengar firman, yakini, itu saja. Tugas kita itu bukan mendebatkan firman. Tugas kita itu mendengar dan meyakini firman. Serta melakukan, sudah itu saja. Dan firman Tuhan itu tidak sulit. Perintah Tuhan tidak sulit. Apalagi perintah-perintah yang fundamental, saudara, ya. Perintah-perintah Tuhan yang ada kaitannya dengan apa istilahnya? Dengan seperti baptisan. Itu sederhana saja, ya. Sederhana. Yesus tunjukkan, dia demonstrasikan bagaimana itu dibaptis. Sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptis seperti saya katakan. Tapi kenapa? Untuk menunjukkan kepada kita tentang ketaatan. Nah kalau taat, begitu Yesus dibaptis, taat, dibaptis, dia keluar dari air, apa yang terjadi? Ya, pintu sorga terbuka. Ini saya katakan ketaatan ini kunci awal dari keberhasilan sampai pintu sorga bisa dibuka. Ya. Ayo taat. Ya. Pada Matius pasal 7, ya, banyak orang akan berseru-seru Tuhan. Ya. Bahkan ada orang yang memperinci apa yang dia sudah lakukan bagi Tuhan, mengusir setan, mengadakan mujizat, ya. Dan apalagi, ya, itu, ya, banyak. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal. Ya. Tuhan bilang, Tuhan tidak kenal. Ya. Yang empunya kerajaan sorga itu mereka yang taat. Nah itu, saudara. Ayo taat sampai pintu sorga bisa dibuka. Taat juga sama dengan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Ya. Taat sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dua tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Kalau kita ulurkan tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengulurkan tangan. Ya. Mungkin kita tidak mengulurkan tangan begini, tapi taat. Taat melakukan firman itu sama dengan mengulurkan tangan, sudah sama dengan mengulurkan tangan. Tanpa kita angkat tangan Tuhan, oh Tuhan ini. Tapi dengan kita taat sama dengan kita mengulurkan tangan. Ya, maka Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Hasilnya, ya, berapa poin selesai. Ya, kalau ibadah online begini tidak usah terlalu lama, saudara. Ya, jaga jangan sinyal hilang, ya, HP-nya mati, ya. Hasilnya langsung, ya. Kalau
tangan belas kasih Tuhan diulurkan kepada kita, ya. Kalau Tuhan mengulurkan tangan belas kasihnya, kita ulurkan tangan, kita taat, ulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Sehingga satu, kita akan mengalami penyucian, ya. Kita akan mengalami penyucian. Kalau Tuhan ulurkan tangannya, Tuhan akan menyatakan penyucian atas kehidupan kita. Mulai dari hati, pikiran, ya. Mulai dari hati dan pikiran, ya. Kita, ya. Dari segala kejahatan, ya. Dari segala kejahatan, cinta akan uang itu akarnya kejahatan. Nah, hati disucikan, pikiran disucikan dari kejahatan, cinta akan uang yang membuat menjadi kikir, serakah, ya. Dan kenajisan, ya. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, serta menyucikan kita dari kepahitan, dari iri hati, kebencian, dengki, dan sebagainya. Nah, kalau hati pikiran kita disucikan, hati kita suci, pikiran kita suci, kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami kepuasan yang dari Tuhan. Kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, tangan belas kasihnya diulurkan kepada kita untuk menganugerahkan kepada kita dua sayap burung nasar yang besar, untuk menyingkirkan kita dari bumi dunia yang akan dikuasai oleh antikris yang akan membawa kepada kesusahan, kepada padang gurun, disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris, terpelihara, terlindungi oleh Tuhan, ya. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 tahun kita dilindungi, dipelihara Tuhan. Wahyu 12 itu baca di ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Dan hasil yang ketiga, kita akan mengalami pelayanan dari imam besar. Tangan belas kasih Tuhan diulurkan, ya, untuk mengerjakan pendamaian atas kehidupan kita. Yesus imam besar mengulurkan tangannya untuk memperdamaikan kita. Ini kita baca Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2:17. Ibrani 2. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tangan kasih dari imam besar mendamaikan kita, melepaskan kita dari dosa, ya. Mendorong kita untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Jika diampuni jangan dilakukan lagi, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran, hidup damai sejahtera, sehingga semuanya menjadi enak, semuanya menjadi ringan. Oh, ini pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan sampai kita bisa mengalami hati damai, ya. Ini damai, ini pertolongan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan yang nyata sampai kita bisa mengalami hati damai sejahtera, ya. Puji Tuhan, ya. Apa artinya semua yang kita miliki kalau hati tidak damai, ya. Tapi kalau kita boleh mengalami pekerjaan tangan Tuhan yang diulurkan atas kita, sampai kita bisa mengalami damai, dilindungi, dipelihara tadi, ya. Tadi tangan belas kasih Tuhan, ya, menyucikan, melindungi, memelihara, sampai memberikan hati damai. Wah, ini luar biasa, ya. Puji Tuhan, ya. Walaupun hari Minggu ini ibadahnya cuma lewat HP, ya, tetapi kalau hati damai, oh, ada pertolongan. Itu tanda ada pertolongan Tuhan. Ada Tuhan di tengah itu. Ayo, kuncinya hati damai. Ayo pagi ini, ya. Hati damai, ya. Kuncinya hati damai. Kalau hati damai ada Tuhan di situ. Tapi kalau hati tidak damai, wah, mungkin bersungut, mungkin, wah, kok kangen, tidak ada Tuhan, ya. Tapi kalau kita bisa merasakan hati damai, sukacita, ada Tuhan, ya. Ya akan terus mengerjakan. Kalau hati damai ada Tuhan, selanjutnya, ya, itu awal dari pertolongan Tuhan lebih lanjut, ya. Hati damai itu merupakan awal dari pertolongan Tuhan yang akan terus semakin hari semakin nyata. Sampai kalau Yesus datang kembali kedua kali, kita semua boleh diangkat, diobahkan untuk diangkat bertemu Yesus di awan yang permai.
Masuk kerajaan 1000 tahun damai, masuk kerajaan kekal Yerusalem baru selama-lamanya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berikan hati damai sejahtera kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, tundukkan kepala, haleluya, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun ibadah kami tidak seperti biasa di hari-hari yang lampau, tetapi kami bersuka cita, tapi kami bersyukur Tuhan, di tengah keadaan sulit, di tengah keadaan sukar, di tengah tidak hadirnya gembala di tengah-tengah kami, Tuhan masih memberi kesempatan kami beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami boleh lalui, alami bersama. Tuhan tolong kami, ajar kami bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, biar firman menjamah kami, Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami semua. Ampuni, sucikan kami, layakkan kami. Beri kekuatan, beri kemampuan untuk kami mengalami sengsara bersama dengan, tahan menghadapi sengsara bersama Engkau. Karena kami tahu di balik sengsara ada kemuliaan yang Tuhan janjikan untuk kami boleh alami bersama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri hati damai, hati sukacita, beri hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, obahkan kami, sucikan, layakkan kami semua. Terima kasih, jamah kami, tolong kami, sertai kami semua. Tuhan tolong jamah, apapun keadaan umat-Mu saat ini, Tuhan tolong. Jika ada yang susah, Ibu Rumah kuatkan, yang sakit ampuni, jamah dalam nama Yesus. Menghadapi pergumulan, kesulitan, tantangan, kesukaran apapun, Tuhan tolong jamah kami, Tuhan tolong. Yesus Gembala Agung ada bersama kami, menolong, memelihara kami semua. Terima kasih, jamah kami, berkati juga. Terima juga perjalanan kami, juga Tuhan tolong, Tuhan sertai. Ibadah persekutuan tubuh Kristus, mubes semua kami serahkan, sampai kami boleh kembali dengan sukacita selamat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan tolong, berkati kami. Hamba berhenti berkata menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus terangkan lebih lanjut setiap perkataan firman di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Bila kami memberi persembahan kami, memberkati, membalas sesuai dengan berkat firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Diberi kesempatan untuk memberikan korban kita. Kita naikkan pujian tadi, Satu Kota Tanpa Malam. Diberi kesempatan untuk memberikan. Dikumpul saja nanti saat ibadah tatap muka, nanti bisa nanti yang siapa perwakilan ya bisa diserahkan, dimasukkan ke ke pundi ya. Satu Kota Tanpa Malam di Yerusalem baru. Naikkan pujian ini, diberi kesempatan. Haleluya. Satu kota tanpa malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana, bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan ya. Saya lihat ada yang lupa bawa dompet ini kayaknya ini ya. Nanti kalau enggak ada ya enggak apa-apa, nanti dibawa dalam ibadah di saat-saat tatap muka nanti. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu ini, tidak ada ibadah di mana di gereja ya, tidak ada ibadah di gereja karena kami minggu ini baru mulai acara, baru dimulai Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis ibadah persekutuan tubuh Kristus, hari Jumat kami mubes ya. Hari Sabtu baru keluar dari hotel. Kapal kami pulang rencana naik kapal lagi hari Minggu. Jadi minggu depan ibadah kita masih online ya, untuk Betania atau Inasa ibadah kita minggu depan masih online ya, masih secara online. Didoakan supaya Tuhan tolong, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik-baik. Ibadah persekutuannya, mubesnya, semua boleh berjalan. Bahkan juga perjalanan pulang semua
ditolong Tuhan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara bisa ikut ya, walaupun tidak hadir di Surabaya tapi bisa ikut secara online ibadah persekutuan tubuh Kristus. Nanti linknya akan di-share di grup ya, di share nanti Bapak Ibu tinggal pencet klik ya. Kalau sudah jamnya akan ditayangkan itu ya. Hari Rabu, mulainya hari Rabu dan hari Kamis. Rabu sore, hari Kamis pagi sore ya. Kalau mubesnya tidak bisa ikut ya, mubesnya tertutup ya. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Semoga kita semua sehat, semoga kita kuat semua. Tuhan memberkati. Jika ada yang perlu dikonsultasikan, Bapak Ibu Saudara bisa menelpon ya kepada kami. Doa pagi Senin, Rabu, Jumat jam 4.45. Kiranya kita bisa kembali bertemu di sana. Puji Tuhan. Sekali lagi ibadah minggu depan, ibadahnya masih online ya. Jadi untuk pelayan nanti kami kembali baru berjalan lagi seperti biasa. Sama-sama kita berdiri, kita tutup tamatkan ibadah. Ada yang ulang tahun? Ada ulang tahun? Tidak ada yang ulang tahun. Ya, tidak ada Axel? Tidak ada. Oke. Mari kita berterima kasih. Tuhan sudah berkati kami, menolong ibadah kami. Tuhan dimuliakan, diagungkan, Tuhan disenangkan. Berkati kami, tolong kami, jamah kami. Tuhan lindungi sertai semua kami. Terima kasih, beri sukacita, damai yang dari Tuhan. Pekerjaan usaha umatmu diberkati, rumah tangga nikah kami semua ditolong, diberkati, pengikutan penurutan kami diberkati. Anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan juga lindungi, Tuhan sertai. Yang mencari, yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi juga Tuhan tolong. Ulangan tes perguruan tinggi juga di Palu juga lindungi Tuhan sertai, Tuhan pelihara. Perjalanan anak-anak kami semua Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang suci. Terima kasih juga perjalanan anak kami Obed juga ke Palu untuk mengikuti testing juga Tuhan. Tolong Tuhan serta tubuh dan yang lain-lainnya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Bangsa negara pemerintah, desa kami diberkati, ditolong Tuhan. Jadikan kami terang, jadikan kami saksi. Persembahan korban umat-Mu, pengembalian umat-Mu semua memberkati, membalasnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita pulang. Terima bahwa berkat kami sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang. Jadikan semua kita mempelainya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan beserta kita. Sampai kita jumpa lagi dalam ibadah doa pagi Senin, Rabu, Jumat. Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan.